Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fauzia Hamidah dari kelas KJ 001 dengan nomor induk mahasiswa 2020060604, mata kuliah Elektrofisika dan Sumber Fisis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu alat atau modalitas dari krioterapi atau energi terapi dingin, yaitu ice pack atau cold pack. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai ice pack atau cold pack, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih definisi atau arti dari krioterapi itu. Nah, jadi krioterapi atau terapi energi dingin ini adalah metode pemberian es, uap dingin, atau air dingin dengan suhu 0 sampai 18 derajat Celcius pada jaringan atau pada bagian tubuh tertentu yang mengalami cedera. Konsep dan prinsip dari krioterapi. Nah, biofisika dari krioterapi ini bertumpu pada penyerapan panas dan perpindahan panas, di mana sama halnya yang terjadi di termoterapi, bahwa perpindahan panas itu selalu searah dan terjadi dari zat yang paling panas menuju ke zat yang paling dingin. Oleh karena itu, penggunaan modalitas krioterapi ini tidak akan dan tidak bisa mentransferkan atau menghantarkan energi dinginnya ke dalam jaringan tubuh, karena jaringan tubuh tersebut mempunyai suhu yang lebih panas daripada modalitas krioterapi itu. Dengan kata lain, pengaplikasian krioterapi ini membuat jaringan tubuh mengeluarkan energi panasnya ke modalitas krioterapi, dan modalitas krioterapi itu juga mendinginkan jaringan tubuhnya dengan tujuan terapeutik. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dari krioterapi. Yang pertama ada cold packs atau ice packs, yang kedua ada ice immersion atau ice bath, yang ketiga ada cold spray, yang keempat ada ice massage, yang kelima ada cold compression, dan yang keenam ada whirlpool. Nah, yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama, yaitu cold packs atau ice pack. Nah, ice pack atau cold pack ini sendiri juga mempunyai beberapa jenis nih. Yang pertama ada ice bag. Nah, ice bag ini adalah salah satu modalitas atau alat yang paling sering digunakan ketika cedera akut atau cedera yang baru saja terjadi. Ice bag ini mudah, aman, efisien, dan gampang digunakan karena hanya dengan menggunakan kantong plastik dan es, kita dapat memberikan terapi kepada pasien yang mengalami cedera. Yang kedua ada reusable cold pack. Nah, reusable cold pack ini berisi gel yang terdiri dari silika, air, dan suatu zat anti beku yang disegel dalam kantong plastik. Ketika reusable cold pack tidak digunakan, reusable cold pack ini disimpan di unit pendingin atau di freezer dengan suhu 12 derajat Fahrenheit atau minus 11,1 derajat Celcius. Namun, ada beberapa tipe dari reusable cold pack ini yang tidak bisa disimpan di bawah 0 derajat Fahrenheit atau 17,8 derajat Celcius. Karena jika disimpan di bawah 0 derajat Fahrenheit, hal tersebut akan mengakibatkan bungkus pada reusable cold pack ini rusak. Selain itu, reusable cold pack juga ada yang bisa dihangatkan di air atau di microwave. Namun, kita tidak boleh mencoba-coba untuk menghangatkan reusable cold pack yang tidak didesain secara spesifik untuk tujuan tersebut. Selain itu, reusable cold pack juga mempunyai atau disimpan di suhu jauh di bawah titik beku. Maka dari itu, reusable cold pack dapat mengakibatkan atau mempunyai resiko frostbite atau radang dingin. Namun, ada cara untuk menghindari frostbite tersebut, yaitu dengan cara memakai media isolasi, seperti memakaikan satu lembar handuk basah atau memakaikan wet elastic wrapping di antara reusable cold pack dengan permukaan kulit. Yang ketiga adalah cold compression therapy. Nah, cold compression therapy ini adalah suatu penggabungan dari eksternal kompresi dengan pengaplikasian energi dingin. Nah, sleeves atau lengan dari cold compression therapy ini dapat membentuk struktur tubuh yang spesifik. Contohnya seperti gambar di samping, yaitu ada yang cold compression therapy dari mulai betis hingga kaki, namun ada juga cold compression therapy yang dari paha hingga ke kaki. Selain itu, cold compression therapy juga dapat digunakan pada lengan. Nah, sleeves dari cold compression therapy ini berisi air dingin dan diberikan kompresi melingkar hingga 40 mm air raksa. Yang selanjutnya adalah instant cold pack. Nah, instant cold pack ini berisi bahan-bahan kimia yang dipisahkan satu sama lain menggunakan pembatas atau penghalang plastik. Jadi, ketika pembatas atau penghalang plastik tersebut dipecahkan, maka bahan-bahan kimia akan tercampur dan akan menghasilkan energi dingin. Setelah itu, instant cold pack dapat dengan mudah ditemukan di medical kit untuk keadaan darurat.
Selain itu, instant cold pack juga hanya dapat digunakan satu kali atau disposable. Jadi ketika instant cold pack ini selesai digunakan, instant cold pack tersebut harus dibuang. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada instant cold pack ini sangat berbahaya jika mengenai kulit. Maka jika terjadi kebocoran pada instant cold pack, segera buang instant cold pack tersebut dan bilas kulit pasien menggunakan air yang mengalir. Dengan alasan tersebut, instant cold pack tidak disarankan atau bahkan tidak diperbolehkan untuk digunakan di area wajah. Nah, jadi perubahan fisiologis yang terjadi ketika kita memakai krioterapi ini adalah yang pertama, vasokonstriksi. Nah, pengaplikasian cryoagens atau modalitas krioterapi pada permukaan kulit ini akan memicu pengaktifasian refleks atau depolarisasi pada beberapa serabut saraf adrenergik simpatis yang akan mengarah pada pelepasan neurotransmitter atau norepinefrin yang ada di dalam reseptor adrenergik ya dari otot polos yang mengelilingi pembuluh darah. Yang pada akhirnya hal tersebut akan menyebabkan refleks vasokonstriksi yang kuat. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah aliran darah. Jadi akibat dari vasokonstriksi kuat pada poin sebelumnya menyebabkan aliran darah ke jaringan itu berkurang karena lumen atau diameter pada pembuluh darah tersebut ikut berkurang juga. Jadi semakin kecil diameter pada pembuluh darah itu, maka semakin sedikit juga jumlah darah yang akan mengalir pada setiap waktunya. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah metabolisme sel. Jadi penurunan suhu pada jaringan ini akan mengakibatkan turunnya metabolisme sel yang nantinya akan menyebabkan berkurangnya kebutuhan oksigen pada jaringan. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah pada kerusakan jaringan sekunder. Nah, jadi kerusakan jaringan sekunder ini mengacu pada kerusakan sel atau sel mati yang diakibatkan oleh cedera atau penyakit yang ditemukan di tempat luka. Nah, efek utama dari yang disebabkan oleh vasokonstriksi yang kuat ini adalah menurunkan metabolisme sel yang nantinya akan mengurangi kerusakan pada jaringan sekunder. Nah, ketika krioterapi diterapkan atau diaplikasikan sesegera mungkin atau dalam waktu 24 sampai 48 jam, maka krioterapi akan berkontribusi sangat besar karena akan membatasi tingkat kerusakan pada jaringan seluler. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah mengurangi edema. Nah, pembengkakan ini adalah pembesaran suatu organ atau jaringan yang diakibatkan oleh edema. Nah, edema ini sendiri adalah akumulasi cairan di ruang interstisial. Nah, krioterapi ini dapat mengurangi edema jika diaplikasikan sesegera mungkin setelah cedera. Hal ini terjadi karena jika krioterapi diaplikasikan sesegera mungkin, maka krioterapi akan meminimalkan kerusakan pada jaringan sekunder. Nah, meminimalkan kerusakan pada jaringan sekunder itu akan mengakibatkan jumlah protein bebas yang ada di sekitar luka berkurang. Nah, jika jumlah protein bebas pada sekitar luka itu berkurang, maka akan terjadi penghalangan atau pembatasan dari pembentukan edema. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah krioterapi dapat mengurangi nyeri dengan melalui beberapa proses fisiologis. Seperti yang pertama adalah counter irritation. Nah, counter irritation ini berhubungan dengan substitusi peradangan atau nyeri dengan peradangan lainnya atau dingin. Jadi ketika krioterapi digunakan, sensasi nyeri tersebut dinetralkan atau dihilangkan dengan sensasi dingin, sehingga hal tersebut mengakibatkan persepsi pasien tentang rasa nyeri itu berkurang. Nah, yang kedua adalah hasil dari pendinginan. Nah, hasil dari pendinginan ini akan mengurangi pelepasan zat sensitisasi rasa nyeri di area cedera, sehingga hal tersebut dapat mengurangi sensitivitas nosireseptor atau reseptor rasa nyeri. Yang terakhir adalah pemblokiran kecepatan konduksi serabut saraf nyeri. Perubahan fisiologis yang selanjutnya adalah mengurangi muscle spasm dengan cara mengurangi siklus dari nyeri, kejang nyeri. Maka hal tersebut akan mengurangi muscle spasm. Nah, perubahan fisiologis yang terakhir adalah mengurangi spasticity atau rasa tegang dan kaku pada otot. Nah, hal tersebut dapat terjadi dengan cara mengurangi aktivitas dari sistem saraf motorik gamma yang diatur oleh aktivitas muscle spindle dan Golgi
Golgi tendon organ. Yang selanjutnya adalah indikasi dari penggunaan ice pack. Nah, yang pertama ini adalah pasien yang mempunyai peradangan atau cedera akut. Yang kedua adalah pasien yang mempunyai nyeri akut atau kronis. Yang ketiga adalah pasien yang mempunyai kram otot. Yang keempat adalah pasien yang mempunyai penyakit neuralgia atau nyeri pada syaraf. Yang kelima adalah pasien yang mempunyai CNS spasticity atau Central Nerve System spasticity, yaitu rasa tegang dan kaku pada sistem saraf pusat seperti pada otak atau sumsum tulang belakang. Yang keenam adalah pasien yang mengalami sprained ankle. Yang ketujuh adalah pasien yang mempunyai tendinitis. Yang kedelapan adalah pasien yang mempunyai bursitis. Yang kesembilan adalah pasien yang mempunyai post-operative orthopedic. Yang kesepuluh adalah pasien yang mempunyai pembengkakan akut. Yang selanjutnya adalah kontraindikasi pemakaian ice bath atau ice pack. Nah, yang pertama ini adalah pasien yang mempunyai area yang mempunyai kerusakan sensasi. Yang kedua adalah pasien penderita alergi dingin atau cold induced urticaria. Yang ketiga adalah pasien yang penderita sindrom Raynaud. Yang keempat adalah pasien yang mempunyai cryoglobulinemia. Yang kelima adalah pasien yang mempunyai area dengan luka terbuka. Yang keenam adalah area yang menderita peripheral vascular disease. Yang ketujuh adalah area yang dipengaruhi oleh anestesi. Yang kedelapan adalah penderita cardiovascular disease. Dan yang kesembilan adalah pasien yang mempunyai gangguan sirkulasi pembuluh darah, peredaran darah. Yang selanjutnya adalah dosis dari penggunaan ice pack atau cold pack. Nah, jadi yang pertama itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi penggunaan ice pack ini pada peradangan atau cedera akut atau yang masih baru adalah 4 jam 1 kali. Sedangkan untuk penderita peradangan atau nyeri kronis atau yang sudah lama adalah menggunakannya 3 kali seminggu. Setelah itu ada intensitas. Nah, intensitas itu adalah 0 derajat sampai 10 derajat Celcius. Untuk waktunya digunakan selama 10-15 menit, dan tipe yang digunakan dalam penggunaan ice pack atau ice bath ini adalah tipe continuous atau dengan cara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah mekanisme penggunaan dari ice bags atau cold packs. Nah, yang pertama ini adalah pastikan pasien terbebas dari kontraindikasi. Yang kedua adalah lepaskan pakaian atau perhiasan yang mungkin akan menghalangi area yang akan ditreatment. Yang ketiga adalah bersihkan kulit atau area yang akan ditreatment dengan sabun atau air, atau dapat saja dengan mengusapkan alkohol untuk menghilangkan kotoran. Yang keempat adalah siapkan ice packs dengan ukuran yang paling cocok dengan area yang akan ditreatment. Yang kelima adalah untuk kenyamanan pasien, kita dapat memakai handuk basah atau handuk kering untuk membungkus ice bags. Dan yang keenam adalah jika area tersebut ada bengkak atau terjadi pembengkakan, maka pastikan area tersebut berada di tempat yang lebih tinggi daripada kepala, atau pastikan area tersebut elevated. Yang ketujuh adalah informasikan kepada pasien bahwa selama terapi, pasien tersebut akan mengalami beberapa sensasi seperti yang pertama adalah sensasi rasa dingin yang sangat intens. Yang kedua adalah sensasi rasa burning. Yang ketiga adalah mungkin pada saat terapi pasien tersebut akan mengalami rasa sakit. Dan yang keempat adalah sensasi mati rasa. Nah, tujuan dari terapi ini adalah, atau tujuan dari terapi tersebut adalah hingga mencapai ke sensasi mati rasa. Dan yang kesembilan adalah letakkan ice pack sesuai dengan dosis yang diberikan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ice packs atau cold packs. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.